Apa kesaksian macam apa itu? Silakan. Baik, ada tamu Paulus monitor. Paulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Handi, Oke, Erfuden, apa yang mau ditanggapi? nge-lag nggak bisa klik-klik ini. Ini loh, saya tanggapi dulu, izin sebentar. Jadi ilmunya dia tuh Bang Joma, ilmu dia mau mempelajari hukum, tapi dia nggak sekolah hukum. Dia ingin berkata begini, saksi itu sebagaimana di persidangan yang mengalami dan melihat, itu dia maka itu baru saksi katanya. Jadi dia mau masuk ke area pengadilan, tapi dia nggak ngerti ada namanya saksi ibsansia, terus ada juga saksi ahli. Saksi ahli itu tidak mengalami, tidak melihat, tapi keahliannya dibawa dalam hal bersaksi dalam hal syahadat itu ikrar, gitu loh kira-kira begitu. Jadi orang ini ingin tinggi ilmunya Bang Joma, tapi mohon maaf bahasa Indonesia juga nggak ngerti. Gitu kira-kira pendapat saya. Makasih. Iya. Tapi pengadilan itu juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar satu-satunya untuk menentukan sebuah kebenaran. Contoh, ada seorang mengaku kehilangan anak, lalu melapor, lalu mencurigai seseorang bahwa anaknya itu dibunuh oleh si fulan. Dibawalah ke pengadilan. Nyata bagi kita, memang betul dia pelakunya. Dia pelakunya. Dia yang melakukan pembunuhan, tapi tak ada yang melihat. Tapi betul-betul dia yang membunuh. Tapi tak ada yang melihat. Ketika di pengadilan, diminta saksi, apakah ente melihat? Enggak. Apakah kamu melihat? Enggak. Tapi kenapa kau tuduh? Ya karena pada saat itu cuma dia yang ada di situ, tapi kau lihat enggak dia membunuh? Enggak. Nah sekarang faktanya di lapangan, dia yang membunuhnya. Apa putusan pengadilan? Dihukum atau tidak? Tidak sah, tidak dihukum. Tidak dihukum. Karena tidak ada saksi melihat bahwa dia yang membunuh. Apa dasarnya orang-orang pengadilan hakim sementara hakim tidak menyaksikan kejadian itu? Harus ada kemudian praduga tak bersalah yang harus dituangkan kemudian dalam satu laporan resmi. Mana kesaksian-kesaksian itu? Seperti apa nilai kesaksiannya? Tidak ada. Saksi-saksi ini tak melihat kejadian. Tetapi di lapangan anak itu benar-benar dibunuh oleh si pelaku. Tapi karena tidak ada yang menyaksikan, pelakunya ini tidak dihukum. Pertanyaannya, apakah karena pelaku tidak dihukum maka kejadian tadi itu batal? Tidak, Paman. Apakah karena tidak ada saksi maka kejadian itu batal? Enggak. Tetap terlaksana kan? Begitulah pewahyuan Al-Quran, begitulah kenabian Rasulullah. Tidak ada yang kemudian menyaksikan Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi. Tidak ada. Tetapi tetap aja dia Rasul, kejadiannya tetap aja terjadi. Nggak ada yang bisa bantah. Apa buktinya kejadian itu terjadi? Ada Al-Quran hari ini. Apakah itu karangan? Siapa yang melihatnya mengarang? Kalau mengarang berarti ada hari di mana beliau harus mencari referensi. Ada hari di mana dia harus mengoreksi. Ada hari di mana dia harus merevisi. Ada hari di mana dia harus menambah, mengurang, dan seterusnya. Dan tentu beliau punya tim untuk mencari data-data agar tersusun menjadi sebuah buku. Dan setelah menjadi buku, pasti syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena hanya ada bersumber dari 1400 tahun silam yang pengetahuan pada saat itu belum bisa dijadikan sebagai acuan.
Sedangkan sekarang ilmu pengetahuan itu sangat maju. Apa yang terjadi? Membahas tentang embrio, membahas tentang dasar laut, membahas tentang lapisan ozon, dan seterusnya. Ini bukti apa? Ini bukti apa? Wahyu, informasi goib dari langit. Maka itulah yang disebut iman. Jadi salah tadi, siapa tadi itu pengacara tadi itu ya? Brekele namanya. Oh, Brekele, mungkin pengacara. Jadi salah tadi itu kalau dia mengatakan, oh itu tidak benar karena kesaksianmu tertolak. Ya, pembunuhan terjadi, tidak ada yang saksi. Lolos, memang tidak dihukum, oke. Tapi apakah bisa membangkitkan orang yang sudah dibunuh tadi karena tidak dihukum, karena tidak ada yang saksi? Tetap aja terjadi. Nah, itulah yang diimani oleh umat Islam. Saya kira begitu, Kanda. Setuju itu Bang Joma. Jadi kalau berdasarkan ilmu cetek dia, hanya saksi adalah yang melihat, menyaksikan dan mengalami, banyak penjahat yang lolos. Seperti tadi analogi yang dibawa Bang Joma. Lolos itu penjahat, nggak dihukum dia. Karena tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mengalami, dan tidak ada yang melihat. Kan begitu. Tapi ini untuk semua ini ada caranya. Ada keahlian, ada uji forensik, ada lapor, ada DNA. Ditelusuri dari mana, sama siapa tadinya, ada HP-nya, kepada siapa dia berhubungan. Ada rangkaian peristiwanya, bukan hanya melihat peristiwa itu. Jadi kalau kesaksian cetek tadi yang lu bawa ilmunya bro, ya mending kau kembali ke atas pohon. Nikmatilah buah-buah yang di sana yang banyak ekornya gitu. Cetek ilmumu, cetek. Kenapa? Karena dia menuntut Banyuma, dengan kebotolannya dia menuntut bahwa harus ada saksi yang melihat. Kira-kira begitu. Tapi saya juga nggak percaya kalau dia punya akal. Saya tidak percaya kalau dia anak kedua orang tuanya. Kenapa? Tidak ada yang menyaksikan waktu dia dibuat. Saya nggak percaya dia punya orang tua itu. Serius, kalau ilmu yang kita pakai, saya tidak percaya dia punya bapak dan ibu yang mereka akui sekarang. Karena pertama, dia sendiri nggak melihat waktu ibunya dan bapaknya membuat dia. Tidak ada tetangga juga yang melihatnya. Siapa saksinya? Kira-kira begitu pendapat saya. Terima kasih. Betul Bang Handi. Ada yang ngorok loh. Silakan dilanjut. Bukan ngorok, Gurunda pingsan itu. Fuden udah pingsan. Maka makan siang dulu saya sebentar teman. Sambil nyimak. Silakan. Padahal sudah jelas di Yohanes 8 17-18. Bapak yang bersaksi tentang aku, ya ada tertulis dalam hukum Taurat kesaksian dua orang adalah sah. Itu contoh. Baru kata Yesus, Bapak yang aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah itu siapa yang melihat? Gak ada kan? Ya salah, karena kau sekarang udah muslim. Coba kau masih oten, pasti jawabanmu sama dia. Waduh, Bang Andi buka kartu. Betul itu. Alhamdulillah kau udah berpikir, udah cerdas, sudah akalmu berfungsi. Dulu waktu akalmu mati juga begitu bro. Serius dah. Aduh, mau dibilang mama. Ada mau dibilang mama. Ah, ini pendeta kenapa ini? Semanung Kalip nih. Mau dibilang mama. Kita Gak bisa dinipu. Dapat tahu. Anaknya disuruh maju nih si Manung Kalip. Oh dia lagi betulin kameranya host. Yang buram itu. Mati meja. Iya Bang Andi. Halo. Ya silakan Bang. Abang pendeta. Enggak ada pendeta. Coba kau Sal yang maju lawan dia Sal. Waduh, tema apa yang bisa dituangin? Kristen akan diusir Yesus. Oh, nggak apa-apa lah. Ya. Dalam Matius 7, 21, 22, 23. Oh ya. Kenapa diusir Yesus? Karena mereka berseru Tuhan, dan Tuhan. memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus. Maka kata Yesus, "Nyahlah daripadaku." Siapa manggil nama Yesus kena usir. Yes. Oh, nanti ada
Tukang becak sana manggil nama Yesus, siapa saja manggil nama Yesus Jelas. kena Usir semuanya. Itulah makanya itulah kalau berguru sama si Juma. Wah, Pemakanlah Kalian semua, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Jadi kan Sakit. Sal, udah kau dengar Sal kan? Sakit. Sakit. Inilah kalau berguru sama si Juma kebanyakan makan Bukan, batu payung. karena saudara, karena Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria, tapi penguasa dunia yang memakai nama Yesus yang dilemparkan dari alam kubur. Itu yang kau sembah Juma. itu. Apa? Waktu Yesus berkata kan, yang bahwa- Intinya Yesusmu itu bukan Yahudi, ya bukan Yesus Yahudi. ya Yesusmu itu Yesus penghuni kubur yang keluar dari kubur. Beda oknum. Itu dulu yang kau Makanya bahas. tanya dulu kau Juma. Gantian dulu. Jangan kerjamu cuman bertanya aja. Yesus- Kau bahas dulu. Kau bahas dulu itu. Iya, Pernyataan tenang saya dulu, sudah kok. berapa lama itu saya bilang yang kau sembah itu Yesus, Sebentar, bukan iya. anak Maria. Yang kau sembah itu penguasa gelap yang dilempar dari alam kubur. Aku dulu ngomong. Silakan kau bantai itu, jangan kau ngomong yang Iya. lain. Silakan. Di kitabmu kan Yesus nggak mati kan? Tapi Ya, pasti. diserupakan ya kan? Kau tanya lagi, di mana Yesus tidak mati? Sebentar dulu. Ah, kau tanya supaya kau ajarin di mana Yesus tidak mati tapi langsung terangkat ke langit. Ayo, Udah kau ngomong lah, kurang kau lah dulu. bilang aja kalau kau mau belajar. Ngapain kau gengsi? Yuk, Seramain dulu ajarlah aku. aku Bang Suma. Jadi Yesus dihotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa Yesus itu langsung terangkat ke langit, tidak mengalami kematian. Siapa Oh. bilang? Petrus, Kok Petrus pula kau makin banyak ngarang-ngarangmu? Petrus yang bilang, lah jadi saya mau ngarang apa Petrus- itu? Petrus yang mengatakan. Makanya kau baca deh. Baca Kok baca? dalilnya. Kau baca Kok baca dalilnya. dalilnya? Baca dalilnya, jangan kau celote Di mana? aja. Di mana? Kisah dalilnya? Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor Bodoh kali 33. Mana? Apa? Mana pula? Ngapain kau pakai Kisah Para Rasul? Kan kau bertanya, mana buktinya bahwa Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus anak Maria? Tuh kasih dalil. Susah kali kau. Tapi Yesus palsu itu. Yesus palsu itu terangkat ke langit, kata Petrus, kata kitab lo. Kok kata Petrus gini Juma? Itu kan mulai Kisah ngaco dia Para kan. Rasul sampai Wahyu nggak terpakai lagi semua itu Pak Juma. Itu error kau. Itu catatan wartawan kau hargai dong. Jangan kayak gitu Itu kali kau. makanya. Jangan Sekarang begitu makanya aku kali. bilang. Meskipun itu catatan wartawan, tapi masih syarat dengan informasi yang benar, yang valid. Percayalah sama dia. Percaya kau Kisah Para Rasul? Saya percaya itu tulisan wartawan. Sehat kau. Sehat kau. Jangan Nangis kau kau pakai kan? Kisah Para Rasul dengan Wahyu. Wartawanmu sendiri Itu. yang mengatakan itu. Wartawan itu yang Kok pakai mengatakan. data yang nggak valid? Liputan pemberitaan dari wartawan Lukas menceritakan bahwa Petrus berkhotbah. Sebagai wartawan dia memberitakan keadaan pada dalam khotbahnya Petrus mengatakan ada Mesias yang dinubuatkan oleh Daud yang tidak mengalami kematian, melainkan langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Paham? Berat kan? Berat. Menceritakan kepada kami Petrus bin Abad menceritakan Malu dia. kepada kami Malu dia. Kalau Al-Quran saya sudah jelas. Sudah jelas kalau dalam Al-Quran menceritakan kepada saya. kami telah Dasar mencuci X bin udah. Y. Ada nggak yang bisa lebih ngeyel daripada kau? Malu dia. Catatan wartawan mengatakan Yesus yang mereka sembah bukan Yesus anak Maria, dia malu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalib, melainkan yang disalib orang diserupakan. Wartawan itu, wartawan yang mencatat itu. Wartawan mencatat dengan valid.
di kitab awan mencatat dengan valid. Kenapa kau pakai kata pendukas? Lah itu imanmu, kepercayaanmu. Lucu ini. Tapi kau bilang penipu Lukas. Tapi kau Loh, pakai. di mana saya mengatakan penipu? Saya mengatakan wartawan, penulis, pewarta yang memberitakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Percaya kak? Karim. Bisakah kau gunakan Lukas sebagai referensiku dan kau percaya? Silakan kau gunakan, silakan. Silakan kau gunakan karena itu catatan wartawan. Percaya nggak Lucu sih kalau aku sajikan itu, percaya nggak kau? Saya percaya itu tulisan wartawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau mau Na'udzubillah min memaksakan jalik catatan tabarakafi wartawan itu umrik. sebagai firman Tuhan? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Wartawan ya wartawan. Lucu ente ini. Iya. Oh, oke lah. Menurutmu ada nggak dinubuatkan Yesus bahwa dia akan mati? Terbunuh? Tidak ada, tidak ada. Nggak Oh, ada. bagus. Oke. Nggak ada. Oke. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya kan? Iya. Bahwa orang lain yang diserupakan. Yes. Kata Iya. Al-Quran, kata Iya. Al-Quran. Begitu juga Tetapi kata Yesus Markus. sendiri berkata, Yesus sendiri berkata dalam Apa? Markus 9 ayat 31, Markus Oke. 8 ayat 31 bahwa Oke. anak manusia akan Anak manusia. mengalami Anak manusia, anak Oke. manusia. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak Ku manusia? tanya dulu kau. Ada berapa Sebentar. anak manusia? Sebentar, Zuma. Ada berapa anak manusia? Hanya Yesus. Sebentar. Hah? Kamu pikir Sebentar. Yudas bukan anak manusia? Ku tanya dulu kau, Juma. Kamu Sebentar. pikir Yang pengganti dimaksud- Yesus disalib itu bukan manusia? Kau pikir kucing? Zuma. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu kau pikir kucing? Anak manusia juga. Ku tanya dulu kau, Juma. Hmm. Yang dimaksudkan Yesus anak manusia pada Markus 9 ayat 31 merujuk pada siapa? Yudas. Yudas. Iya. Kenapa? Kata beliau. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Kubacakan dalilnya. Sebab Ditolak dia, orang tua-tua. sebab dia, sebab dia. ngopi. Bukan dia Ada mengatakan warkop sebab di situ. aku. Oh iya kan, Sebab masjid ini dia ada warkopnya. Oke, sedang mengajar jalan murid-muridnya. kami di situ. Dia berkata kepada mereka, anak manusia, dengar, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku, membunuh dia. Oh, Dan Juma, tiga pintarnya diam, menipu si Juma ini. diam, Oh. diam. Dan Pintar 3 kali. hari sesudah dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Kalau itu Yesus yang bangkit, dia akan mengatakan begini, aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah itu sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Tapi dia mengatakan dia bisa merujuk kepada Yudas, bisa merujuk kepada Bom-Bom, bisa merujuk kepada Edis, siapapun yang cocok di situ. Tapi bukan Yesus orang yang suci itu. Paham? Paham? Pintar yo. Pintar kan ya itu dong. kau ya. Bentar ku baca ayat dari Juma. Sini ku baca ya. Markus 9 ayat 31. Sini Ya. kau sayang, sini kau sayang. Sini kau sayang. Markus 9 ayat 31 ya. Ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia besar ya. Yesus. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan sebentar dulu kau juga. Jangan kau ke sahut-sahut dalam dulu kalau kau tangan ngomong tadi manusia. lah. Kalau sahut-sahut. saya ajarin Sebentar kau. kau, tanda petik Saya dua. ajarin kau. Saya Anak ajarin. manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Ke dalam tangan manusia, mereka Dan akan membunuh dia. membunuh dia. Sebentar, sini dulu kau sayang. Membunuh dia. Sini dulu Juma, kau ribut kali kau. Membunuh dia. Sini dulu aku berkuasa kau. Dia itu siapa? Mereka akan membunuh dia. D besar ini ya, D besar ini. Lihat D besar ini. Hei, Dia ini bahasa maksudnya Yesus. Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Pokoknya. Sini kau Juma sayang, sini. Kutanya dulu kau. Ini dulu Bahasa kau. tulisan Kau, Yunani Mak. mengenal Biar ku selesaikan huruf dulu. besar, huruf kecil Ini enggak? bandel Tanya kali. dulu kau. Hei,
Hoi, Ulangi kau lagi cuma sini kau bahasa Yunani itu, Ini Yesus langsung ngomong huruf-huruf ini loh. Yunani mengenal bahasa, netizen mengenal bawah. tulisan Gimana huruf nih? kecil, huruf besar enggak? Mau bacakan ayatnya. Ini kunci kekalahan si Juma ini kawan-kawan nih. Kata dia kok jadi Yesus. Bahlul. Di mute ya aku. Sebentar. Sini dulu kau. Nanti aku kasih lagi kau Jangan di-mute. kitab Matius. Iya, silakan. Kau baca lagi tadi dia, ha? Ku baca Apa kau ya, apa Sebab alasanmu iya. mengatakan apa Let me see, alasanmu mengatakan si J, kalau dia di situ merujuk ke Yesus? Apa alasanmu? D besar. Lihat dulu huruf D besar itu. Di mana Ulang lagi. kaidahnya kalau D besar itu merujuk kepada Yesus? Ayo. Anak manusia ini merujuk kepada siapa ini? Perkataan Yesus. Sebab ini kulang lagi ya. Sebab ia Apa sedang kaidahnya? mengajar Hei. murid-muridnya. Ya, mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini Yesus ngomong loh. Tepuk tangan. Iya. Ya kan? Iya, itu siapa? Sudah dikatakan bos. Iya, itu siapa? Dia bakal mati, dibunuh, Iya, dan itu akan siapa? bangkit setelah 3 hari. Dia itu siapa? Oh, berak kau kan? Tuhan kami. Tak berak kau berarti Dia Yudas Tuhanmu. itu Udah benar Allah itu. kami. Udah benar. Yesus Yudas itu kan Tuhanmu, nggak salah. Saya kan tidak pernah membantah kan? Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah membantah kalau Tuhanmu itu adalah Yudas. Nggak pernah membantah saya. Nggak pernah membantah. Saya datang ke sini untuk menolong kau aja dari kegilaanmu. Kalau itu adalah Yesus, maka dia akan berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh aku. Ayo, apa sulitnya Yesus berkata aku? Kenapa dia nggak berkata aku? Kenapa? Kenapa nggak berkata aku? Sedangkan yang ada di hadapannya adalah murid-muridnya. Tinggal mengatakan aku aja pun susah. Tapi karena Kristen ini percaya kepada yang keluar dari kubur ini, ya, yang sudah dilemparkan di Yesaya 14 ini, bahwa itu adalah Yesus yang mengaku Yesus, maka Yesus yang berkata dia pun dianggap aku. Itulah orang Jepang mengatakan Tomalasa. Batu lasa tacipi. Itu cocok untuk kau. Tomalasa. Dia akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Bang Handi datang ke saya nih. Bang Handi, ya paman. Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia loh. Oh ya? Dia siapa? Anak manusia. Yang mana? Yang dikutuk Elohim. Dan dia akan bangkit pada ketiga. Bang Handi mikir kepada siapa? Kepada Bang Suma atau kepada yang lain? Makanya ketika hari ketiga, ada oknum datang di Lukas 24, nomor 36, 37, dan seterusnya sampai 44. Oknum itu tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul. Assalamualaikum. Katanya gitu kan. Apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa melihat hantu? Karena tidak pernah mendapatkan pengajaran bahwa dia akan bangkit. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi guru kita sudah mati. Karena ketika gurunya ditangkap, mereka lari semua meninggalkan Yesus gurunya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tak ada yang tahu Yesus itu gimana. Yesus itu nasibnya gimana. Makanya pada hari Minggu pagi, ketika Maria datang melapor kepada mereka, itu orang yang di dalam kubur hilang loh. Tinggal ada kain kapan loh. Mereka nggak percaya. Masa ada orang mati hilang di kubur? Gak mungkin lah, kata murid-muridnya. Tapi meskipun begitu, di data 13-nya, Petrus pergi ke kuburan itu dan melihat betul-betul cuma ada kain kapan. Kemana mayat itu? Dalam hatinya berkata, apa yang sedang terjadi ya? Itu artinya murid ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa aku akan bangkit. Gak ada Yesus mengajarkan itu. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Dia siapa? Pikirlah sendiri. Dada aja. Apa sulitnya dia mengatakan aku? Apa sulitnya dia mengatakan aku kalau memang dirinya
Karena Yesus itu bukan pembohong, makanya dia mengatakan dia akan bangkit, dia akan membunuh mereka, dan setelah hari ketiga, setelah dia dibunuh, dia akan bangkit. Bukan aku akan bangkit, dia. Yesus mati-matian berdoa kepada Tuhannya sampai titik peluhnya itu kemudian jatuh ke tanah seperti titik darah, kok dia pula yang mati. Kamu, saudara Efron, kalau ilmumu sudah mulai tinggi, saya akan hantar kamu untuk masuk kelas saya, kajian yang jauh lebih fantastik dari ini. Saya buktikan secara akurat bahwa Yesus anak Maria itu tidaklah dibunuh, disakiti pun kagak. Saya akan buktikan. Sayangnya di antara kalian belum ada yang bisa berkelas untuk masuk di kelasku. Kalian masih kelas remeh. Kalian masih kelas apa itu namanya? Kelas apa ya? Belum bisa masuk di sekolah, masih di luar, masih di halaman sekolah kalian tuh. Belum bisa mendaftar jadi anak muridku. Kenapa? Tingkat intelektual kalian itu masih lemah, lemot. Belum bisa menjadi murid saya. Syarat menjadi murid saya itu otaknya smart. Oke? IQ-nya tinggi, daya serapnya mantap, daya tangkapnya mantap. Kalau kayak gitu, lemot kayak gitu nggak bisa masuk kelasku. Kau cocok ke SLB yang diajarkan huruf A, huruf B, huruf C, A, B tambah A, ba, B tambah U, bu. Bacanya babi. Ulang. B tambah A, ba, B tambah O, bu. Bacanya babi. Ulang lagi. K tambah U, ku. K tambah I, ki. Bacanya babi. Babi aja terus dalam otak kau itu. Makanya tidak bisa ilmu masuk. Orang ngajarin apa, babi yang muncul di mulutmu. Orang ngajarin apa, babi aja. Apa kau benci terhadap kebenaran? Karena kau tidak mau meninggalkan makanan babi. Anak manusia mereka akan membunuh dia. Berarti itu kan Yesus. Kubacakan dalilnya ya supaya kau paham, biar kau tidak gila permanen. Nanti kalau kelasmu sudah mulai bagus, kau boleh masuk di kelas saya 6 SKS, pembelajaran kemudian kristologi tanpa bayar. Nih kubacakan samamu Yohanes 10 biar kamu paham. Baik, selamat malam. Ya, sabar dulu bang, sabar dulu. Itu calon siswa saya itu mau kuajarin, masih mendengar di bawah. Dari tadi kamu ngomong terus. Iya, harus wajib untuk mewaraskan orang, wajib. Tidak ada seorang pun mengambil. Diam dulu. Diam dulu. Kau dengarkan saya dulu. Paling juga kelasmu sama dengan tadi, atau paling rendah lebih rendah dari dia. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapakku yang memberikan tugas aku tentang nyawaku. Sedangkan di Markus 9 dikatakan di sana bahwa dia akan pergi dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh. Kata Yesus, tidak ada yang mampu membunuh aku. Oke? Jadi dia di situ bukan Yesus. Silakan.
Silakan ku bantah, Saudara Baik, Riyandi. terima kasih ini. Ya, dari tadi kamu ngomong salah semua dari tadi. Makanya saya pingin kamu percaya nggak? Kenapa kamu itu selalu membicarakan tentang Yesus? Padahal sebenarnya Al-Quran sendiri mengatakan Yesus ini adalah kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena Al-Quran menulis tentang Yesus ini, gitu loh. Isa Al-Masih itu kan menuju pada Yesus itu. Dan tidak satu pun Alkitab, Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu salah, nggak ada. Di mana? Ya, kalian justru harus mengimani itu. Dan Yesus ini wajib diimani oleh orang Islam. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah sekarang ini adalah kamu selalu mengatakan, dari tadi kamu mengatakan bahwa Yesus kayak Israel. Suaramu nggak jelas, laki lah ngomong sampang Zuma, ada aja, laki. Saya nggak jelas gimana? Semuanya nggak jelas. Biar dia berdongeng dulu, nggak apa-apa. Nah inilah kesalahan orang Islam tidak sadar gitu. Sebenarnya ketika sedang menyerang Yesus ini, kalian sedang menyerang Islam, menyerang Al-Quran sendiri. Kalau tidak satu pun ayat Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu harus mengkritisi ataupun menghina-hina Yesus seperti yang Anda lakukan ini. Justru sebaliknya seperti itu. Dan sekarang pertanyaan saya buat kamu, apa kamu percaya? Oh, bertanya. Ya, Kirain ada ilmu. Ya, Apa? sekarang gini. Kalau kamu selalu mengkritisi Yesus ya, apa kamu percaya Yesus ini sama dengan Isa Al-Masih? Apakah kamu percaya Isa Al-Masih sama seperti Yesus? Tidak? Maksudnya yang dirujuk pada Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Oh, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu cuma satu oknum. Dan dia tidak mengalami kematian. Langsung diangkat ke langit. Oke, nah itulah masalahnya ya. Karena Ya, masalahnya kau ingin menghinakan dia, saya tidak. Kau yang menghinakan dia, saya tidak. Kisah berbeda. Sekarang masalahnya begini, kenapa begitu? Karena itulah, sekarang kalian buktiin kepada saya di mana Isa Al-Masih itu, jejak historisnya, kalau memang itu Isa yang benar ya, Isa Al-Masih yang benar, dan kepada kami orang Kristen, di mana jejak histori Isa Al-Masih ini tentang siapa misalnya ketika dia melakukan Imlek itu siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, di mana dia melakukan itu. Itu justru fiktif semua, itu palsu semua, nggak ada. Ya, iya, nggak ada yang kau jejak sampaikan historinya. itu palsu semua itu. Si Isa Al-Masih ini tidak pernah. Ya. Yesus itu tokoh fiktif itu. Udahlah gantian bicara, kau panjang kali, banyak kan. Kayak perempuan dia, mulut Kau- perempuan setengah masak. Kau bicara panjang gak ada endingnya gantian. Kau itu manusia setengah matang, jadi gini mulutmu. Kehadiran saya dan teman-teman saya itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak kau. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik parafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Hai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan Isa dari orang-orang kafir? Dengan mengutus Bang Suma dan orang Islam lainnya untuk membersihkan Yesus dari hujatan, nistaan, penghinaan orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus tapi anti terhadap Yesus. Yang kalian ikuti adalah Yesus palsu yang keluar dari kubur. Tuh, dengar. Itu pengaruh Al-Quran yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Itu Fakta apa? Fakta apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Faktanya bahwa Yesus mati di salib. Kan kalian tadi bicarakan tentang Yesus salib itu kan? Oke. Faktanya adalah Yesus mati tidak tidak satupun orang yang mengklaim bahwa sebentar dulu. Tidak satupun orang yang mengatakan Yesus itu disurpakan. Tidak ada. Disurpakan itu muncul pada abad ketiga, ada keempat, kedua, ketiga, keempat. Itu. Markus 16 nomor 12. Dengarkan. Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jawab. Jawab. Saya ulang pertanyaan saya, dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus padahal sudah dalam rupa yang lain? Jawab. Itu kesaksian para murid dari mana Markus tahu? Dia tahu. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari para saksi laksu, murid langsung Tuhan Yesus. Di mana kesaksiannya kepada Markus? Jadi dia kan
Markus berbicara langsung kepada Yesus. Sementara Muhammad ini tidak pernah tahu Di siapa mana Yesus. Markus ketemu Yesus? Hei, di mana Markus ketemu Yesus? Di mana dalilnya? Injil palsu itu. Di mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Di mana dalilnya? Markus mewawancarai Di mana langsung para murid dalilnya? Yesus. Jangan with me dong. Di mana Jadi dia wawancara langsung dalilnya? para Kristen, para murid langsung. Pertanyaan saya kepada dengarkan. Markus. Ya. Dengarkan. Muhammad mengambil informasi Di dari mana? Injil palsu itu, maka Di kau mana? sadar ketika kau mengatakan Udah turunkan aja nih. Gak bisa dia suruh kecomberan. Isi sapi tank. Kau turun. Nanti kalau kau sudah isi sapi tank, baru kau naik lagi ya. Kau bersihkan itu sapi tank sebersih-bersihnya. Jangan kau berhenti sebelum kau kenyang. Otakmu itu sampah. Markus berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Emangnya Markus pernah lihat rupa yang lain yang asli? Emang pernah Markus bertemu Yesus dengan rupa yang asli? Rupa yang lain menandakan bahwa ada yang diserupakan. Susah kan? Gimana? Susah dia ngomong. Ada orang kayak gitu. Gini cara ngomongnya Banyu. Masalahnya tangan kirinya pegang timun, Bang Andi. Timunnya diselipkan di sela-sela pahanya. Susah dia. Itu tadi masih playground, masih TK, tapi TK yang SLB, bro. Nah, jadi kayak gitu. Mohon dimaklumi ya. Pokoknya hari ini sudah 3 aku kembalikan ke pohon. Udah 3 ya. Itu gitu ya. Udah 3 aku kembaliin ke pohon. Lanjut. Silakan Bang Erik. Besok mati. Semalam aku hitung itu ada 7 aku kembalikan ke pohon. Hari ini 3 jadi 20. Lanjut. Ya kawan-kawan dibantu tap layar ya. Dan yang belum follow akun Bang Handi dan Bang Suma silahkan di follow. Silakan Bang Erik. Bang Suma. Iya, Soleh. Ya. Enggak. Ini saya mau tanya saja Bang Suma. Itu kan Dari di Katolik ajaran Protestan, kalian Bang? Itu di Al-Quran itu Protestan, Bang. Oke, lanjut. Ya Bang, itu kan di Al-Quran kalian lebih ini ke Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa bukan ajaran Isa yang kalian ikuti, Bang? Oke. Kami ini bukan domba ya. Bukan serigala yang nyamar domba. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kami dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam, ya bani Israel. Wa is qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Nah, kami bukan bani Israel. Makanya kami tidak nyamar-nyamar sebagai Israel rohani, Yahudi rohani, karena kami bukan pendusta, kami bukan pembohong. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Jangankan kami umat Islam yang hidup kurang lebih 2000 tahun setelahnya, seorang yang bukan Israel aja datang ke Yesus minta tolong agar anaknya diobati, disebut anjing oleh Yesus. Bagaimana mungkin kami mau disebut anjing? Nehi-nehilah, kami nggak mau. Kalau Anda mau disebut anjing oleh Yesus, silakan aja, kami nggak mau. Enak aja, kami manusia. Nah, Yesus menyebut orang di luar Yahudi sebagai anjing. Matius 15. Itu jelas itu. Nah, jadi kalau Anda bertanya, di Al-Quran, Nabi Isa dimuliakan. Ya, karena Yesus menubuatkan kami. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? 16, nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran, apabila roh yang benar itu datang,
maka dia akan memuliakan aku. Mari kita bandingkan Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa dan bandingkan dalam Al-Quran di Bible bercerita tentang Yesus. Mana kitab yang memuliakan Yesus? Al-Quran atau kitab saudara? Nah, dari hal itu, disitulah Anda bisa menilai mana roh kebenaran itu, di Islam atau di Kristen. Di kitab saudara, Yesus dikutuk. Di kitab saudara, semua dosa, apapun dosa di atas muka bumi ini diserahkan ke Yesus. Ditampar, diludahin, diseret, lahirnya aja di kandang binatang katanya, di palungan. Penghinaan demi penghinaan. Dari lahir dia dihinakan. Ketika hidup dia dihinakan. Mati pun dia dihinakan. Dikutuk di atas tiang salib. Bahkan keluar lagi dari kubur. Jadi seperti setan keluar dari kuburan. Dihinakan. Sudah gitu, dan selesai. Dituhankan, disetarakan dengan Tuhannya. Tak ada kemuliaan diberikan kepada Yesus di Bible. Tapi kalau di Al-Quran, sejak dia dikandung sampai dia terangkat dengan mulianya di atas, itu di Al-Quran berkatnya jelas. Maka dikatakan dalam Biblemu, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang ada di rumah kamu, ada lambang salib, kau gantung dengan ada bentuk salib di situ di dinding. Ada patung orang menggantung situ, itu siapa? Yesus kan? Itu memuliakan. Bang, di Yohanes itu Bang, sudah tertulis waktu saat Yesus dibaptis itu Bang. Ini muncul burung merpati Bang. Ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah kalian berkenan. Seperti itu Bang. Itu bukan itu Roh Kudus, itu Roh Kudus abangku. Yang ku maksud ini roh kebenaran. Roh Kudus dengan roh kebenaran itu berbeda. Yang datang kepada Yesus Roh Kudus, yang datang kepada Elizabeth Roh Kudus, yang datang kepada Zakaria Roh Kudus, yang datang kepada orang-orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman itu Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 13, nomor 34 dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Seorang penolong inilah yang dikatakan roh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong itu, penghibur itu tidak akan datang, yaitu roh kebenaran. Dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Kalau yang datang adalah Roh Kudus itu sudah bolak-balik, naik turun. Tetapi yang belum turun ini adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini manusia. Roh Kudus itulah perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi bedakan antara Roh Kudus dengan roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah pengantar firman, sedangkan roh kebenaran ini adalah penerima firman. Makanya Yesus itu disebut roh kebenaran. Musa roh kebenaran, nabi-nabi roh kebenaran. Sedangkan yang disebut Roh Kudus itu adalah penyampai firman, dialah yang disebut Gabriel. Harus Anda belajar bedakan itu. Silakan. Bang, semua siap. Yesus naik ke surga itu Bang, karena dia sudah jelas di firman-Nya itu kalau dia itu mau menyiapkan tempat buat kami yang percaya kepadanya Bang. Saudaraku, saudara, ya, kalian ini tempatnya di neraka. Yang Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi Bani Israel pengikutnya. Sedangkan di luar Bani Israel yang datang memakai namanya itu diusir, bokongnya ditendang sampai ke neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Kristen itu kemudian ditendang bokongnya sampai ke neraka? Karena Kristen mengikuti nabi palsu yang datang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kuburan. Siapa yang keluar dari kuburan?
yang memakai nama Yesus. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, penyesat itu dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa buktinya? Tak kasih bukti akurat. Dengarkan baik-baik. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus. Yesus, sini dulu kau. Ngopi kita dulu yuk. Apa Iblis? Itu kurang kerjaan dari dulu aja. Kerjamu menggoda, mencoba. Apa maumu lagi sekarang? Satu lagi Bang Sunga. Sabar dulu, saya teruskan dulu. Supaya kau tahu bahwa yang keluar dari kubur itu ada. Soalnya saya mau Oke, kerja, silakan. Silakan. Iya, itu kan surganya tuh orang Islam Bang. Soalnya 72 bidadari. Iya. Kan? Nah, kalau di surga kita seumpama Islam layani 72 bidadari, kira-kira Tuhannya masih dihargai kan Bang? Oke, baik. Di dunia ini setiap malam berapa orang laki-laki dan perempuan melakukan kemudian senggama, bersetubuh? Kutanya dulu kau. Apakah itu kehinaan bagi Tuhan? Jangan kau pandang Tuhan itu seperti Bapak manusia. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, menciptakan syahwat, menciptakan kelamin hambanya. Ada kelamin pria, ada kelamin wanita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kemuliaan. Manusia melakukan persetubuhan, itu perintah Tuhan. Dan beranak cuculah yang banyak. Bahasa kasarnya apa itu? Nah, sekarang sabar. Sekarang berbicara mengenai surga. Di surga Anda mengatakan Islam dijanjikan 72 bidadari. Untuk apa? Sebagai pelayan. Yang masuk surga itu orang suci, bukan pemain bokep. Tidak menyentuh surga orang yang cabul otaknya. Sedangkan Yesus bagi pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 dalam bahasa aslinya, Yesus menjanjikan 100 wanita atau istri gune perempuan. 100 perempuan untuk pengikutnya. Satu laki-laki mendapatkan 100 wanita. Silakan Anda baca dalam original teksnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya. Di situ Yesus menyediakan gune. Gune itu artinya perempuan. Berarti barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Oh, salah Bang, bukan istri Bang. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Baca aja Bang, jangan original ini, teksnya berani kita baca. Berani kau baca? Coba Bang buka ayatnya Bang. Ada yang bisa buka kamera? Bisa Bang, bisa. Biar aku bantu Bang Juma. Oke, silakan. Matius 19. Coba KJP. Sebelum ke original teks kita ke KJP dulu. Ini ada gunaikanya nih dari apa? Stefanus Septuagestus. Silakan. Cuman lembaga Bible Indonesia menghapuskan istri karena iri. Kenapa iri? Karena yang dijanjikan di sini Yahudi bukan Kristen. Kristennya mungkin iri, makanya dihapus kata istri di situ di terjemahan Indonesia. Wait. Iri dia kan, karena Yesus menjanjikan kepada Yahudi bukan kepada Kristen. Matius 19:29. Gunaika. Apa artinya gunaika? Coba. Istrinya. Atau di KJP juga saya buka Bang. Boleh. Di Indonesia ini memang kurang kerjaan. Giliran tidak ada kata Allah ditambah kata Allah. Ada kata guneka dihapuskan kata guneka. Yang tidak ada ditambah, yang ada dikurangi, dihilangkan. Memang kurang kerjaan memang. Nah ini or wife. Wife itu artinya apa? Suami. Istri. Oh istri, kirain suami. Itu. Istri paman. Coba buka di aplikasinya Bang, aplikasi Bible Bang. Aplikasi Bible yang milik Indonesia gitu?
Jangankan aplikasi, lembaga Bible resmi aja menghilangkan kata istri. Karena tugasnya memang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, coba. Nah di sini kalau di sini dihapus, istrinya dihapus. Karena malu nanti ngalahin orang Islam katanya. Bukan juga sakit hati karena yang dijanjikan itu Yahudi bukan Kristen. Sedangkan di dunia saja, di dunia Yesus itu menjanjikan banyak istri, poligami. Lukas 18 coba buka deh. Lukas 18 berapa Bang Zuma? Coba di data nomor 2930. 18 29 30. Coba ya. Mana tahu saya benar. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Theos meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya orang. Oh ya, ini ada istrinya. Nomor 30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda, poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh saat ini juga berlipat ganda. Mantap kali lah. Jadi janganlah, dunia aja Yesus menghalalkan poligami, apalagi di surga. Gitu kawan ya. Artiannya itu berbeda Bang. Iya, artiannya karena kamu Kristen, kamu bukan pengikutnya. Pasti kamu akan mengarahkan ke Kristus yang keluar dari kubur kan? Karena Kristus yang keluar dari kubur itu mengajarkan menghilangkan firman Tuhan dan membuat nabinya membuat firman sendiri. Contoh, ketika Paulus nabinya si Yesus yang keluar dari kubur berkata begini, janganlah engkau mencabul, janganlah engkau memburit. Itu perintah yang dibuat oleh Paulus. Sedangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi itu telah dihapuskan oleh dia. Habis dia hapuskan, dia bikin aturan baru. Misalnya nih, perintah Tuhannya Yahudi, jangan engkau membunuh. Itu perintah Tuhan Yahudi. Tapi itu perintah itu nanti dihapus oleh Paulus. Di mana Paulus menghapusnya? Di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus cara menghapusnya? Dia katakan gini, dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan segala isi Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan membunuh tadi terhapus kan? Habis itu dia bikin surat sendiri, jangan kau membunuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, bukan mengikuti perintah Tuhannya Yahudi, tapi mengikuti perintah Tuhannya, yaitu yang datang kepada Paulus melalui nabinya Paulus. Kalau Paulus mengatakan jangan kau berzina, itu perintah dari Kristus yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena perintah dari Elohim sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus mengatakan begini dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, engkau lepas dari Kristus Yesus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu keluar dari kasih karunia. Berarti hukum Taurat, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu semua dihapus. Lalu Paulus duduk di tempat yang suci, mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya yang diterima dari Kristus Yesus yang keluar dari kubur. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus inilah yang membuat firman baru, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan memburit. Orang Kristen taat kepada siapa? Ke Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Paulus? Tuhannya Paulus yang datang kepadanya memberikannya 13 kitab. Itulah Tuhanmu yang baru, Kristus Yesus itu. Yang mana firman yang datang kepada Yesus dihapus. Ini, kau lihat endingnya di dalam Filipi 3 nomor 18. Apa yang dikatakan kemudian Paulus di sana? Kalau Anda melihat di sana, itu jelas ada kengerian yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Filipi 3 nomor 8. Firman Tuhan dibilang sampah. Berani dia mengatakan begitu. Kenapa? Iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden, ketika Tuhan berfirman, Adam, ya paman,
jangan kau dekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan khotbah kamu Juma. Iblis datang. Apa kata iblis? Hei Adam, jangan kau percaya, itu sampah. Yang benar adalah makan, biar kau kekal hidup di sini. Benar kan? Iblis datang lagi, mengajar lagi. Firman Tuhan, sunat adalah sunat perjanjian kekal. Siapapun yang tidak menyunatkan dirinya, Kejadian 17:14, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Datang si penyesat, jangan kau bersunat. Itu nggak ada apa-apa itu. Yang benar itu adalah sunat hati. Iblis itu kerjanya mengganti firman Tuhan dengan firmannya sendiri. Kebanyakan pelintir Bang semua. Silakan, tunjukkan apa yang saya pelintir. Silakan. Iya, di Bibel enggak seperti itu. Silakan. Silakan. Yang mana yang tidak seperti itu? Silakan. Silakan. Alasanmu dangkal Kejadian Juma. itu Bang, banyak Silakan. Bang cuma pelintir. Ya, silakan Anda tunjukkan yang mana yang saya pelintir. Silakan. Silakan. Yang saya pelintir yang mana? Tadi itu yang kata-kata pembacaan Bang itu. Cuma, Bang. Yang mana? Yang di Kejadian itu Bang. Kejadian apa? Yang mana? Yang Adam itu. Kenapa Adam? Adam kan dilarang mendekati buah pohon pengetahuan kan? Iya. Iblis datang mengajarkan sebaliknya kan? Lain Bang. Itu Apa Hawa kata- Bang, bukan Adam. Lah, lucu orang ini. Terjerumus Bang. Bukan Adam. Bukan lah Bang. Hawa Ketika lah. ketika Terus kemudian Hawa yang ini Bang. Hawa yang apa? Hawa yang Hawa apa? Nah, sama suruh beda nggak memakan itu? buah. Beda nggak? Beda lah Bang. Adam didatangi iblis. Adam didatangi iblis, gagal. Iblis kemudian menghalau Adam untuk taat melalui istrinya. Benar nggak? Benar, gagal. Iblis datang ke Yesus agar Yesus bunuh diri, berhasil nggak? Nggak. Iblis melalui orang Yudas agar Yesus dibunuh, berhasil nggak? Pikirkan sendiri. Jadi iblis menjatuhkan objek melalui orang lain. Iblis tak sanggup ke Adam, maka melalui orang lemah di sekelilingnya. Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh iblis, maka Yesus dijatuhkan melalui orang dekatnya. Kerja iblis itu begitu. Juma mau debat. Apa? Kita mau debat. Bagus Boleh. kita bertemu di mana? Saya lagi di Jakarta. Boleh, boleh. Iya. Di mana? Saya datangi aja Anda. Boleh. Saya datang ke tempatnya. Di mana? Di mana? Boleh. Kasih alamat. Saya di Jakarta tanggal 12. Kamu jangan pelintir-pelintir kalau kita. Bang Handi minta nomor HP-nya orang ini. Bang Handi. Jangan diam dulu. jangan suruh Bang Andi, kita face to face saja. Tidak, dia kan harus tahu kita ketemu di mana di Jakarta. Ada aja. Nanti kamu homreng. Takut saya mau bertemu dengan kamu, saya Cuma takut. kita- Weh. Dengan takut, saya takut dengan kaummu. Banyak kali yang kayak gitu. Bang Bang Handi monitor. Bang Kirain mau beneran berdebat. Mau bahas Alkitab orang, Alkitab saya. Kita Kirain ketemu. tadi mau Saya datangi benar-benar tempatmu. Di mana? berdebat. Sekarang saya datangi tempatmu, Kirain. Juma. Di mana? Ya Ayo. udah, kalau gitu tunggu manajemen alamatmu saya sama dulu. Bang Kasih Handi, alamatmu sama saya. tunggu. Tunggu. Bang Handi, monitor Bang Handi. Tunggu. Ada yang tahu nomornya Bang Handi? Ketik di bawah dong. Ketik di bawah nomor Bang Handi. Habis itu Saudara Chris, kau hubungi manajemen Jangan suruh saya. budak-budakmu sama saya. Loh, kan saya harus tahu nomormu supaya kita Dia komunikasi. melalui kamu aja. Jangan Bagaimana? orang Ayo, lain, dah, sebutkan Juma. nomormu biar saya catat. 108 berapa? Catat nomor saya ya. Iya, baik. 0822. Tunggu. Saya aja yang catat dulu. Jangan catat, bukan kamu. Itu si Juma itu goblok itu, biar dia catat.
sendiri. Anda belum perang, Anda udah kalah. Berapa? Jangan kayak gitu bang. Berapa? Woi, sebut. 08 berapa? 22 Oke. Ditambah 96 19 9 berapa? 96 19. 96 19 Terus? 8908. 8908 08. Oke, saya telepon sekarang ya. Set nomor saya. Sok tahu kamu Alkitab orang. Udah, Al-Quranmu aja nggak kau jangan jelasin ngoceh. sama kita Kan- Al-Quranmu supaya kamu bisa mengimani Jangan Al-Quranmu, ngoceh goblok. dong. Jangan ngoceh dong. Jangan ngoceh. Saya telepon Semakin sekarang. kamu bahas tentang Alkitab, semakin kami itu ya 08 22 08 22 96 19. tapi kalau kamu mau 19, meyakini kami supaya 19, kamu mengimani Al-Quranmu, bahas 89. Al-Quran sama kami. 8908. Ini kan kitab damai. Kok kau gitu? Nanti aja deh. Enggak usah kau maki-maki saya. Maki-maki. Nanti aja dilihat. Kalau kau bisa kalahkan saya sesuai dengan tantangan mulut besarmu itu, baru kau bisa ngoceh. Kalau cuman kayak gitu aja, semua juga orang bisa ngoceh. Nah, aku telepon ya, angkat ya. Nomor palsunya itu kayak itu. Iya, nggak ada WA-nya dia. Enggak ada WA-mu, cuplis. Nggak ada WA-nya. Parakang. Ngaco. Kurang ajar. Sudah aku cek juga. Nggak ada WA-nya. Nggak ada WA-nya. Iya. Nggak pakai WA, ngaco. Lah orang siang malam menunggu, datang ke sini, datang lu nantang, iya, lu jual gue borong. Bener-bener lah ini. Udah modelnya kayak pastor lagi dibilangnya. Ternyata Dipikir teman-teman. Nomor pinjol itu kayaknya. Aduh, parah. Nah, izin Bang Zuma, ini boleh nggak dipaparkan di sini yang tadi malam Bang Zuma, yang di Rumbang Paruk? Boleh, silakan. Boleh, izin ya. Gimana Bang? Kita lanjut dulu Bang. Apa ini? Tadi tuh temanmu gimana nantang itu kasih nomor begitu? Mereka teman saya Bang. Mereka teman saya sama saya aja. Biar kamu Wah, kan tahu. sama juga ini kayak racun juga ini. Nah, coba dulu Bang. Biar kita tunjukkan kepada umat bahwa mereka tahu mana yang benar gitu. Ya, kau ngomong nggak mungkin Oten percaya. Oke. Kita singkat. Waktu saya singkat nih, dengarkan. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, baik. Bagus ya. Kita di sini jangan turunin saya, jangan kit saya. Biar Oten juga dengar, umat Muslim juga dengar, oke? Itu kan panjang kali kan, tengoklah. Panjang kali entah kemana-mana pergi ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, makanya itu ya. Mulai lagi. Yang pencipta langit dan bumi, jangan kit saya, jangan turunin saya. Biar panjang kita kali kan, ya. coba lah. Kapan jawabannya ini? Baik ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, saya jawab. Jangan kau kejam ya. Mulai lagi kemana-mana lagi. Nah, dengar ya. Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, bukan Allah SWT ya. Dia tidak bisa mati. Kau dengar, buka pikiran. Yesus bisa mati, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Oke, lanjut lagi. Jangan cobain saya. Oke, kita Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Ya, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Takut sekali dia sama saya. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Aku tadi jawab apa? Allah Yahweh, orang Israel yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Dia adalah firman yang diciptakan bumi. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia karena dia adalah firman. Oke? Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati.
Kau dengar kan jawaban saya udah jelas. Jangan kamu muter-muter, jangan turunin Ya, saya. berarti Aku Yesus cinta. itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Oke, Allah Yahweh bukan Allah yang lain-lain ya. Kau dengar itu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Berarti pencipta Ya. langit dan bumi itu bukan Yesus. Kau dengar dulu, dia menciptakan segala isinya dengan cara berfirman, oke? Kau dengar nggak? Berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia mati. Saya tanya Bang Suma, Allah menciptakan langit dan Udah bumi dengan selesai. berfirman atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka Berfirman cita atau atas tidak? meninggalnya Tuhanmu. Apain dilayani double kosong kayak gitu? Kalomang. Pencipta langit dan bumi bisa mati kagak? Tidak. Yesus bisa mati enggak? Bisa. Nah, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Simple toh? Simple kan? Jadi nggak usah jualan Tuhan yang bisa mati karena ternyata lu sendiri bilang Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati, ya bukan Tuhan dong. Makasih. Lanjut. Bang Andi udah mengikut itu tadi. Kalau orang-orang yang kayak begini, Anda tidak dengar. kalau orang-orang yang kayak begini semua ini, dia mau jujur dan menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan, berhenti dia jadi Kristen. Jadi Iya, Bang iya pasti itu. Coba kalau dia jujur, menjawab santai, sesuai pertanyaan, nggak diputar-putar. Ini memang udah diformat dari sana, memang kita harus sabar. Ini formatnya nih semua. Nah, formatnya di mana teman-teman kira-kira ya? Format doktrinnya di mana? Di ini mulainya di sini Bang Hendi. Ya. Di Lukas 22 nomor 53. Itu mulainya di situ kata Yesus. Terus yang menjadi gurunya siapa? Ya itu tadi. Di situ. Yang kehidupan nyata yang mendoktrin dia ya tentu ya kan, kalau nggak orang tuanya ya sekolah minggu dan di gereja kan gitu ya sama Ya, pendeta. itu aja Bang Hendi. Di mana bekerja oknum Kristus Yesus di Islam atau di Kristen, itu aja. Polanya itu di situ. Karena penyesat itu akan datang memakai nama Kristus Yesus menyesatkan banyak orang. Nah, di mana Kristus Yesus itu, di mana? Di Islam atau di agama mereka? Udah, mudah-mudahan ada Ya. pintar-pintar dikit ini. Sambung lagi. Ya, silakan. Saya makan dulu sebentar ya, teman-teman. Lanjut. Abang. Bang Arif sombong kali, Bang Arif. Diam aja Bang Arif. Iya. Assalamualaikum Bang Hairil, langsung dulu dilanjut aja di sebentar. Sambil nyimak saya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Iya, lanjut Maki dulu. Siap. Iya, saya lihat-lihat ya Ki. Sambil saya makan, nah. Oke. Iya. Mendre si balau mati. Balau mati mendre oman rasa gaya. Mendre sila baca kutu. Bang Suma jangan begitu, Bang Suma. Mendre sila baca kutu. Nama rupa. Bang Andi apa kabar, Bang Andi? Saya lagi ini Bang, kabarnya kurang baik. Kurang baik. Cuaca mungkin, Bang Andi. Bukan karena cuaca Bang, karena pengaruh orang Bahlul tadi di sini ada 4 orang bikin saya pusing Bang. Itu masalahnya. Oh, itu aura negatif apa positif tuh? Negatif Bang, ditanya